Penasaran gak sih? Makanan apa ya yang bisa bikin seseorang nangis bahagia sambil ketawa-ketawa sendiri? Yuk, ikutin Stefani kembali ke masa kecil lewat satu gigitan kue cucur. Stefani menatap adonan kue cucur yang berputar di wajan panas. Aroma gula aren dan pandan menyeruak, langsung membawanya ke dapur nenek. Dulu, setiap sore sepulang sekolah, ia selalu berlari ke rumah nenek, mencium aroma kue cucur yang sedang dimasak. Nenek selalu tersenyum, menyuruhnya duduk manis di bangku kecil sambil menunggu kue cucur matang. Rasanya sempurna, manisnya gula aren, gurihnya santan, dan teksturnya yang lembut di tengah dan renyah di pinggir, semuanya menyatu dalam harmoni yang tak terlupakan. Bukan hanya rasa, tapi juga kehangatan nenek, cerita-cerita masa lalu, dan cinta yang tak terhingga. Kini, aroma itu hadir kembali, mengusik kenangan yang lama terpendam. Tanpa sadar, air mata menetes di pipinya. Air mata bahagia, air mata rindu. Kue cucur ini bukan sekedar kue. Ini adalah mesin waktu yang membawa Stefani kembali ke masa kecilnya yang indah. Ia ingat bagaimana nenek selalu sabar mengajarinya membuat kue cucur. Dulu, ia selalu membuat kesalahan. Adonan terlalu encer, terlalu kental, atau gosong. Tapi, nenek tidak pernah marah. Nenek selalu tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa Stefani, semua butuh proses. Yang penting, kamu belajar dan terus mencoba." Kata-kata nenek itu selalu terngiang di telinganya. Bukan hanya tentang membuat kue cucur, tapi juga tentang menjalani hidup. Tentang bagaimana menghadapi kegagalan, belajar dari kesalahan, dan tidak pernah menyerah. Kini, Stefani mengerti, resep kue cucur nenek bukan hanya tentang bahan-bahan dan cara membuatnya, tapi tentang cinta, kesabaran, dan ketekunan. Stefani mencoba membuat kue cucur persis seperti yang diajarkan neneknya. Ia menimbang tepung beras dan tepung terigu dengan hati-hati. Ia merebus gula aren dan santan hingga mendidih, lalu menyaringnya agar tidak ada ampas. Ia mencampur semua bahan dengan perlahan, memastikan tidak ada gumpalan. Ia memanaskan wajan dan menuangkan adonan satu persatu. Aroma kue cucur semakin kuat, memenuhi seluruh ruangan. Kali ini, Stefani tidak membuat kesalahan. Kue cucurnya mengembang sempurna, dengan pinggiran yang renyah dan tengah yang lembut. Rasanya hampir sama seperti buatan nenek. Ada sedikit perbedaan, tentu saja. Mungkin karena resep nenek memiliki bahan rahasia yang tidak pernah diungkapkan. Atau mungkin karena cinta dan kehangatan nenek tidak bisa ditiru oleh siapapun. Namun bagi Stefani, kue cucur buatannya sudah cukup sempurna. Ini adalah bukti bahwa ia masih mengingat resep nenek, bahwa ia masih menyimpan kenangan tentang masa kecilnya. Ia memejamkan mata, merasakan setiap gigitan kue cucur. Ia membayangkan nenek tersenyum padanya, bangga melihat cucunya bisa membuat kue cucur yang enak. Ia membayangkan dirinya kecil, berlari-lari di halaman rumah nenek, bermain bersama teman-teman, tanpa beban dan tanpa khawatir. Kenangan itu begitu indah, begitu nyata, hingga ia merasa seolah-olah waktu telah berhenti. Ia tidak ingin kembali ke masa sekarang. Ia ingin tetap berada di sana, di masa kecilnya yang bahagia. Tapi, ia tahu itu tidak mungkin. Waktu terus berjalan, dan ia harus melanjutkan hidup. Stefani membuka mata. Ia melihat sekelilingnya. Dapurnya tidak sama dengan dapur nenek. Rumahnya tidak sama dengan rumah nenek. Hidupnya tidak sama dengan masa kecilnya. Tapi ada satu hal yang tetap sama. Cintanya pada nenek, cintanya pada kue cucur, cintanya pada kenangan. Ia tahu, dimanapun ia berada, ia akan selalu membawa kenangan itu bersamanya. Kenangan itu akan menjadi sumber kekuatan, sumber inspirasi, dan sumber kebahagiaan. Ia berjanji pada dirinya sendiri, ia akan terus membuat kue cucur nenek, ia akan terus menceritakan kisah tentang nenek, dan ia akan terus menjaga kenangan itu tetap hidup. Karena bagi Stefani, kue cucur bukan hanya sekedar kue, ini adalah warisan tak ternilai harga. Stefani mengambil beberapa kue cucur dan membawanya ke ruang tamu. Ia menyalakan televisi dan menonton film kesukaan
kesukaannya. Ia menikmati setiap gigitan kue cucur sambil mengenang masa kecilnya. Ia merasa damai, tenang, dan bahagia. Ia tahu hidup tidak selalu mudah. Ada banyak tantangan, banyak rintangan, dan banyak kesedihan. Tapi ia percaya selama ia masih memiliki kenangan tentang nenek, ia akan mampu menghadapi semua itu. Kenangan itu akan menjadi pelindungnya, membantunya melewati masa-masa sulit, dan mengingatkannya bahwa ada cinta dan kebahagiaan di dunia ini. Ia tersenyum. Ia berterima kasih pada nenek, pada kue cucur, dan pada kenangan. Ia tahu suatu hari nanti ia akan bertemu kembali dengan nenek. Di sana, di surga, mereka akan membuat kue cucur bersama-sama. Mereka akan tertawa, bercerita, dan berbagi cinta. Stefani tidak sabar menunggu hari itu, tapi untuk saat ini ia akan terus hidup, terus berkarya, dan terus menjaga kenangan. Karena bagi Stefani, kue cucur bukan hanya sekedar kue, ini adalah warisan tak ternilai harga. Ia ingin menjadi seperti nenek, seorang wanita yang kuat, sabar, dan penuh cinta. Ia ingin mewariskan nilai-nilai yang telah diajarkan nenek kepada generasi berikutnya. Ia ingin membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik. Kue cucur telah membantunya memahami arti hidup yang sebenarnya. Stefani merapikan dapur setelah selesai makan. Ia membersihkan wajan dan peralatan masak. Ia menyimpan sisa adonan di dalam lemari es. Ia memastikan semuanya bersih dan rapi. Ia tidak ingin dapur neneknya berantakan. Ia ingin menghormati nenek dengan menjaga dapurnya tetap bersih dan rapi. Ia tahu nenek akan senang melihatnya. Ia tersenyum. Ia merasa bangga menjadi cucu nenek. Ia berjanji akan selalu berusaha menjadi yang terbaik untuk nenek, untuk dirinya sendiri, dan untuk semua orang yang ia cintai. Kue cucur telah menginspirasinya untuk menjadi lebih baik. Stefani duduk di sofa dan mengambil buku catatannya. Ia mulai menulis resep kue cucur nenek. Ia menulis semua bahan-bahan, semua langkah-langkah, dan semua tips dan triknya. Ia tidak ingin resep ini hilang. Ia tidak ingin resep ini akan terus diwariskan dari generasi ke generasi. Ia juga menuliskan cerita tentang nenek, tentang masa kecilnya, dan tentang kenangan-kenangan indah lainnya. Ia ingin semua orang tahu betapa berharganya kue cucur baginya. Ia ingin semua orang merasakan cinta dan kehangatan yang terpancar dari kue cucur nenek. Ia berharap suatu hari nanti buku catatannya akan menjadi buku yang paling berharga bagi keluarganya. Stefani menutup buku catatannya. Ia merasa lega. Ia telah melakukan yang terbaik untuk menjaga kenangan tentang nenek. Ia yakin nenek pasti bangga padanya. Ia berdiri, berjalan ke jendela dan menatap langit malam. Ia melihat bintang-bintang berkelap-kelip. Ia membayangkan nenek ada di sana, tersenyum padanya. Ia tersenyum kembali. Ia merasa damai, tenang, dan bahagia. Ia tahu ia tidak sendirian. Nenek selalu bersamanya, di hatinya, di jiwanya, dan di setiap gigitan kue cucur. Nah, itu dia cerita Stefani dan kue cucur. Gimana? Jadi pengen nyobain kue cucur juga kan? Jangan lupa like video ini kalau kalian suka. Komen di bawah pengalaman kalian tentang makanan yang mengingatkan kalian pada masa kecil. Subscribe channel ini biar nggak ketinggalan video-video seru lainnya. Dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!